Sejatinya, manusia dilahirkan di muka bumi tidak lain dan tidak bukan agar supaya membawa dampak baik bagi sesama manusia yang lain. Selain memberi dampak baik kepada sesama manusia, ada kalanya kita diharuskan menjaga dan merawat alam, baik berupa hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Karenanya, diharapkan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dapat mengambil peran yang bisa memberi rasa aman dan nyaman agar terhindar dari perbudakan, penindasan, kekerasan, hingga peperangan. Namun, bagaimana jika sebaliknya, manusia yang diharapkan dapat menjaga kedamaian di muka bumi ini justru menebar ancaman kepada beberapa kelompok hingga dunia? Inilah manusia paling kejam dalam sejarah. Sampai-sampai seorang penulis dari Amerika bernama Hochschild menulis bahwa Hitler hanyalah murid taman kanak-kanak dibandingkan Raja Leopold II. Namun sayang, kekejaman yang dilakukannya tidak terlalu diketahui oleh dunia. Jadi kekejaman seperti apa yang pernah ia lakukan? Mari saya mulai dengan selamat menyaksikan. Leopold Louis Philippe Marie Victor lahir pada 9 April 1835 dan meninggal pada 17 Desember 1909. Adalah seorang raja di Belgia. Ia lahir sebagai seorang anak kedua Leopold I dan mewarisi kekuasaan ayahnya pada tahun 1863 dan menjadi raja hingga kematiannya. Ia adalah saudara kandung Charlotte dari Belgia dan sepupu pertama Ratu Victoria. Lalu bagaimana Leopold dapat terkenal sebagai manusia paling kejam dalam sejarah yang jarang diketahui? Jawabannya adalah karena ia membungkus aksi penjajahannya atas Kongo dengan misi kemanusiaan dan pemeradaban. Yang mana sekitar 10-15 juta rakyat Kongo tewas akibat misi tersebut dan ribuan lainnya dimutilasi karena menolak pindah serta menyerahkan tanahnya. Kekejaman ini bermula ketika ia gagal mendapatkan daerah jajahan di Filipina. Kemudian Leopold II berusaha mencari daerah jajahan baru untuk meningkatkan prestis dan kekuatan Belgia. Tempat yang ia cari adalah tempat yang tidak terlalu memakan biaya serta tidak perlu bersusah payah mengerahkan kekuatan besar untuk ditundukkan. Lantas, ia menemukan Kongo di Afrika Tengah yang luasnya hampir 70 kali dari Belgia. Namun ia tahu bahwa harus berhati-hati menundukkan Kongo dan berusaha mendapat pengakuan dari kekuatan Eropa lain sebelum penjajahan dilakukan. Ia kemudian melancarkan akal bulusnya dengan membungkus aksi penjajahannya dengan wajah kampanye filantropis atau tindakan mencintai sesama manusia dan upaya pembukaan pasar bebas di sana. Leopold II kemudian mendirikan Asosiasi Internasional Kongo pada 1879 untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia ingin membawa misi kemanusiaan dan membangun peradaban Eropa di Kongo. Ia juga mengirimkan Henry Morton Stanley, wartawan dan penjelajah terkenal berkebangsaan Inggris, untuk memetakan Kongo. Sejak Agustus 1879 hingga Juni 1884, Stanley berada di Kongo untuk membangun jalan dari dataran rendah Kongo ke Stanley Pool, yang kini The Pool Malebo. Stanley juga diperintahkan untuk menguasai tanah sebanyak mungkin. Selain dipersenjatai dengan pasukan ekspedisi, ia juga diperintahkan untuk menyuap dan mengintimidasi para kepala suku agar menyerahkan tanahnya ke mereka. Singkat cerita, Leopold banyak membuat berbagai macam perjanjian yang ditulis dalam bahasa Prancis yang membuat para kepala suku tak memahami isi perjanjian tersebut. Bermodal perjanjian dari tipu muslihatnya tersebut, di dalam pengundian wilayah Afrika yang dibahas konferensi Berlin pada tahun 1884 sampai 1885, Leopold II berhasil meyakinkan para pemimpin Eropa bahwa dialah yang pantas melebarkan sayap ke Kongo. Alih-alih mempromosikan perdagangan bebas dan membangun peradaban Eropa di Kongo seperti janjinya, Leopold II justru melancarkan eksploitasi besar-besaran di Kongo. Kerakusannya menyebabkan jutaan rakyat Kongo meninggal karena penyiksaan dan kelaparan. Kebrutalannya bisa digambarkan lewat foto yang terkenal ini, yang sedang menampilkan seorang laki-laki terduduk di teras memandangi potongan tangan dan kaki dari anak perempuannya yang masih berusia 5 tahun. Anak perempuan tersebut meninggal disiksa aparat Belgia setelah desanya gagal memenuhi target panen karet.
Akhirnya, setelah mendapat kecaman internasional, Belgia dipaksa untuk mengevaluasi kembali pemerintahannya di Kongo hingga akhirnya penyiksaan Leopold berakhir pada tahun 1908. Secara resmi, ia bertanggung jawab atas setidaknya 10 juta kematian. Namun beberapa sumber lain telah memperkirakan ada 15 juta warga Kongo benar-benar meninggal karena kebijakan-kebijakannya. Mudah-mudahan buku-buku sejarah dapat menceritakan kengerian pemerintahan Raja Leopold II dan membuat dunia tahu bahwa kolonisasi Afrika itu penuh dengan korupsi, keserakahan, dan kematian. Dengan informasi ini, kekuatan-kekuatan besar dunia harus melakukan yang terbaik untuk memastikan hal itu tidak akan pernah terjadi lagi.